Bapak Ibu Saudara, puji syukur kita masuk ke minggu terakhir di bulan ini, 28 Agustus. Dalam seri menjadi pribadi yang punya fokus, kita sudah mendengar begitu banyak dari minggu-minggu yang lalu. Hari ini temanya adalah menjadi pribadi yang berdampak. Menjadi anak Tuhan yang hidupnya punya dampak, saudara. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Sudah ketemu? Katakan amin. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Ambil satu ayat lagi deh di atasnya, saudara. Ya, biar lengkap bacanya. Ayat 13. Nah, tambahin satu. Bapak Ibu yang di rumah bisa mendapatkannya dari layar televisi atau layar gadgetnya. Mari kita baca bersama ayat 13 ya, sampai 16. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara dan saya punya panggilan itu dua, jadi garam, jadi terang, saudara. Garam itu menggarami, memberi rasa. Seakan kalau saudara masak, gak ada garam, gak ada rasa. Gak enak, betul? Menjadi terang artinya menerangi, memberi arah, memberi tuntunan. Sehingga kalau sekeliling gelap, hidup saudara gelap, orang-orang sekitar saudara gelap, saudara menjadi terang yang menolong mereka. Saudara, kalau kita baca dari fungsi ini, garam dan terang itu bicara bukan untuk mereka, tapi selalu give something, memberi sesuatu kepada sekitarnya, saudara. Garam saudara tuang ke sayur saudara akan larut, habis, bercampur, saudara betul? Dia habis, dia seakan tidak ada lagi, gitu. Dia memberi dirinya. Terang, saudara, saudara pakai lilin di tengah kondisi mati lampu. Zaman dulu kita belum terlalu sering pakai gadget, mati lampu ngandelin lilin, saudara ya. Ngandelin lampu emergency. Kalau saudara diberkati, saudara bisa hidupin genset. Tapi saudara harus tahu, semuanya itu ada sumber daya. Lilin, 4-5 jam bisa habis, saudara. Betul? Lampu emergency, 4-5 jam bisa habis baterai chargerannya. Genset, saudara isi solar, isi bensin, bisa habis. Sekarang nggak main lagi itu musuh. Kalau mati lampu pakai apa, saudara? Lighting dari gadget. Saudara ada lighting di gadgetnya? Atau cuma saya yang ada? Ada? Lightingnya, HP-nya ada? Ada, puji Tuhan. Kita langsung cari HP kalau mati lampu, tenang. Tapi sebagus-bagusnya HP saudara, ada daya tahannya. Power bank saudara sebagus apapun ada daya tahannya. Pasti akan habis. Jadi Tuhan mau ngomong saudara, waktu kita dipanggil jadi garam dan terang. Kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri. Tapi memberi diri, bahkan terkesan sampai habis. Itu untuk kepentingan sekitar kita. Untuk membuat sesuatu di sekitar kita yang hambar jadi enak. Itu garam. Yang gelap, tidak tahu arahnya kemana, jadi dapat arah. Lebih jelas, tidak numbur. Kalau saudara dalam kegelapan berjalan bisa numbur. Tembok disangka pintu, saudara maju terus, kejeduk. Kenapa? Karena gelap. Tapi waktu lilin itu habis, dia sudah memberkati sekitarnya. Nah ini saudara berbeda dengan pandangan umum. Di kalimatnya seperti ini saudara, kita bisa mendapatkan kebahagiaan melalui cara yang mungkin tidak umum. Dengan melayani, dengan memberi, dengan membantu. Jadi sekitar kita saudara, kita punya pemahaman, kamu happy, kamu bahagia, kalau engkau bisa dapat semakin banyak. Semakin banyak tabung pundi-pundi uangmu, semakin banyak yang kau bisa simpan dan dapatkan, semakin kau bahagia. Nah, Tuhan Yesus bilang berbeda. Dia mencontohkan dengan hidupnya, saudara. Selama dia di dalam dunia, pekerjaan Tuhan Yesus adalah memberi, saudara. Bahkan puncaknya dia memberi hidup di mana, saudara? Salib.
Sepanjang kehidupannya dia memberi, memberi, memberi. Allah kita adalah Allah yang senang memberi. Karena itu ciri khas anak Tuhan, waktu dikatakan mirip sekali dengan Tuhan, waktu dia memberi. Waktu saudara rajin memberi, di saat itulah saudara paling mirip dengan Tuhan. Ya, waktu saudara rajin memberi, apapun itu saudara paling mirip dengan Bapamu yang di sorga. Nah, Yesus menekankan, kalau kau ingin bersuka cita bahagia, lakukan ini. Bukan hanya berpikir mendapatkan sesuatu dalam hidupmu, tapi engkau naik kelas, engkau berpikir untuk memberi. Waktu engkau memberi, kau akan mengalami kebahagiaan sejati. Waktu engkau melayani, kau akan mendapatkan sukacita sejati. Waktu kau membantu keluargamu gerejamu saudara kandung, iparmu di waktu itu, kau akan mengalami sukacita sejati. Saya tanya saudara, orang yang memberi, itu orang yang kaya atau orang yang miskin sebenarnya saudara? Yolanda, orang yang bisa memberi itu sebenarnya orang yang miskin atau orang yang kaya? Semuanya. Diganti pertanyaan lebih tajam, dia harus kaya dulu? Tidak. Tidak harus tunggu kaya dulu untuk bisa memberi. Tapi waktu saudara memberi, seakan-akan saudara sudah punya begitu banyak. Hanya orang yang punya mental kaya, dengerin saudara, hanya orang yang punya mental kaya, mental cukup, dia bisa memberi. Waktu memberi, dia ada sukacita yang dia buat berganda, saudara. Aku sudah diberkati Tuhan, aku pengen orang yang dapat ini, yang ku tolong ini, yang ku layani ini, komunitas ini, keluarga ini, juga diberkati Tuhan. Mengapa saudara? Karena memberi tidak ada hubungannya dengan yang saudara miliki. Banyak orang punya duit banyak tapi pelit. Banyak orang punya karunia banyak tapi pelit dalam pelayanan. Tidak mau, diajak pun tidak mau. Banyak orang thinker, pemikir yang hebat, punya ide, tapi pelit. Jadi memberi tidak ada hubungan dengan kekayaan saudara. Tapi Tuhan undang setiap orang kalau mau sukacita, mengalami seperti janda miskin, saudara. Di Alkitab diceritakan janda itu kasih 2 peser. Sementara yang lain memberi banyak, Tuhan justru puji yang janda ini. Mengapa? Janda ini punya iman. Aku kasih Tuhan ini, hidupku masih aman dipelihara oleh Tuhan. Aku kasih Tuhan ini, aku memberi untuk pekerjaan Tuhan. Aku tidak akan kurang diberkati. Dia punya mental kaya. Karena itu saudara jadi anak Tuhan, jangan dikit-dikit merasa miskin. Ada di sini punya, oh ya akulah yang kurang ini. Akulah yang kurang ini. Akulah yang justru harus diberkati oleh gereja. Aku harusnya ditolong oleh keluargaku. Aku harusnya harus disupport oleh adik kakakku. Aku harusnya dibantu oleh kolega-kolegaku. Mengapa tidak dibalik, saudara? Mengapa kau bukannya jadi garam dan terang yang tidak akan pernah rugi? Waktu kau memberi di dalam nama Tuhan Yesus, ingat, saudara tidak pernah rugi. Karena janji Tuhan, anak Tuhan tidak pernah kekurangan. Amin? Amin? Justru waktu kau memberi, kau bahagia. Tuhan, ini imanku nih. Aku melakukan apa yang Tuhan inginkan, betul ya. Ada sukacita yang Tuhan tambahkan. Saudara, hidup kita itu punya tujuan. Tetapi tidak pernah dirancang hanya demi mengejar kepuasan diri sendiri. Ya, hidup dalam saudara dan saya punya tujuan. Tidak pernah dirancang hanya, artinya boleh demi kepuasan diri, kenikmatan diri, boleh. Tapi jangan hanya tujuan hidupmu menggemukkan rekeningmu. Jangan hanya pengen kejar punya rumah yang lebih banyak lagi. Bisa liburan ke luar negeri lebih sering lagi. Bisa tambah istri, salah ngomong saudara. Tambah anak lebih banyak lagi mungkin. Saudara boleh. Dengan segala kerinduan impian saudara menikmati hidup. Tapi jangan hanya. Waktu Yesus 3,5 tahun dalam kehidupannya di dunia, saudara. Ada yang undang Tuhan di sebuah perkawinan di Kana. Yesus tolak undangan nikah. Dia diundang, dia tolak? Tidak, saudara.
Dia terima undangan itu, dia ajak para muridnya datang menikmati jamuan makan. Yesus pun bisa enjoy life. Saudara ya, saudara harus enjoy life. Tapi jangan hanya for your life. Jangan hanya untuk hidupmu. Apapun kondisimu saat ini, kau harus berpikir, aku hidup ini ada tujuan. Bukan untuk diriku sendiri, tapi hidup jadi berkat. Amin. Amin. Susah kadang Muse temukan orang di sekeliling untuk aku berkati. Nggak usah pura-pura. Ada orang sekeliling kita yang gampang untuk ditemui. Bukan hanya di gereja. Lebih penting lagi di luar gereja. Saudara suka kan di lampu merah sambil nunggu, entah saudara berkendara motor atau mobil, datanglah si Doraemon. Joget, 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 joget. Betul saudara? Kadang ada Marsha. Wah, apalagi saudara ya. Donald Bebe. Kadang di depan mall, salah satu mall di PTC, dia sedih sekali sampai pakai boneka. Aduh, tersentuh hati saya saudara. Malam-malam dia gini, dia bonekanya kayak belum makan. Akhirnya menepi lah. Saya sering menepi saudara. Tapi bukan kasih duit, tapi kasih makanan. Jadi di mobil, di pintu bagian saya pengemudi, saya sudah stok susu, saudara. Saya kayak pernah khotbah ini berapa kali. Bukan pamer, tapi berharap kasih contoh ke saudara. Karena saya tahu bahwa orang-orang ini berharap sesuatu. Kalau saya kasih uang, ujungnya dia buka bonekanya, dia ngerokok. Bagus-bagus kalau dia nggak ngerokok, dia beli makanan. Akhirnya saya pikir sudah kasih makanan aja. Nah, berapa kali saudara, saya menyadari saya diberkati Tuhan. Bukan kaya, bukan berlimpah. Tapi saya pikir hidup harus jadi berkat. Jadi saya selalu stokin. Berapa kali waktu beri itu susu ke boneka. Boneka nggak bisa jalan sendiri lagi. Harus ada anak kecil berdua. Nah, kasih dua lah susu. Si boneka satu, si Doraemon biasa makan dorayaki. Kali ini minum susu dia. Si anak kecil yang gandeng si Doraemon juga dikasih susu. Saudara, happy-nya bukan main. Ada juga ibu penjajah koran. Saya kasih susu. Setelah saya tinggal, saya lihat dari kaca spion mobil dia jongkok, dia nangis, saudara. Seakan-akan dapat cincin emas dari saya. Padahal cuma susu, saya bilang. Tapi nangis, saudara. Saya duga mungkin dia haus. Berapa kali ada Elin, anak saya di belakang, dia nengok. Dia mau liatin bagaimana setelah dapat susu. Dia ngomong, papa, papa. Langsung diminum, pak. Yang bagus. Mungkin dia haus. Tersentuh bukan, saudara ya? Melihat hidup kita, pemberian yang begitu, saudara, bisa memberkati orang. Nah, saudara harus tahu bahwa saudara dalam dunia ini hidup ada tujuan. Tujuan itu selalu menimbulkan kita gairah, saudara, menjalani hidup. Contohnya sederhana begini, saudara. Kita bosan sekali hari-hari ngurus rumah, dari toko balik ke toko. Tiba-tiba ada satu rencana minggu depan mau ke luar negeri. Apa yang terjadi, saudara? Semangat, atau tidak? Semangat. Nanti Kamis kita berangkat ke luar negeri. Kita yang sudah lama hidup di Palembang nih, enak di Palembang. Begitu dengar mau keluar negeri, semangat. Pagi itu mulai ngepek bareng saudara. Semangatnya. Biasa enggak pernah bangun pagi, harus bangun pagi karena pesawatnya pagi. Semangatnya bukan main. Mengapa? Ada tujuan hidup ini. Walaupun tujuannya liburan konteksnya. Tujuan saudara selalu menimbulkan gairah. Termasuk hidup saudara. Hidup saudara ada tujuannya di dalam Tuhan. Kalau di antara saudara berkata, aku rasa hidup aku udah ada tujuan, ngalir begini, seakan sia-sia. Saudara harus tahu, kalau saudara merasa hidup saudara sia-sia, tidak punya tujuan, bukan berarti tujuannya tidak ada. Hanya saudara mungkin kurang bergumul dengan Tuhan untuk menemukan tujuan hidup saudara. Saya tadi ngomong ke anak youth, mereka lebih bingung lagi. Apalah tujuan hidup aku ini, saudaranya? Kebanyakan hanya dengan game, dengan mungkin banyak nonton drama Korea, ya anak-anak youth kita. Sederhanakan begini, tujuan hidupmu dari cita-citamu. Wah, banyak mereka sebutkan. Desainer, saudara, Cak Yoyon yang anak youth kita ini. Ada yang mau jadi programmer, dokter ada 3 tadi. Ada yang juga jadi IT, insinyur, macam-macam, saudara. Saya mendorong mereka. Tidak boleh kita mengecilkan cita-cita mereka. Tapi saya ngomong begini, dari tujuan hidupmu itulah kau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kita punya impian masing-masing, saudara.
Ada satu yang menjawab tadi menarik sekali, Muse, aku mau jadi bos besar. Wah, bagus nih. Bos bagus nih. Tidak boleh ya teman-teman kita kecilkan bagus nih. Ada yang rindu jadi bos besar. Ada yang tidak pengen jadi orang susah cita-citanya, saudara. Tidak ada, betul enggak? Pasti kita pengen. Kita mau, wih, Cak Yoyonian. Dalam hati kita juga berdoa. Kalau bisa aku juga seperti itu, Tuhan. Jadi bos besar. Nah, saudara punya impian dalam hidupmu? Punya tujuan dalam hidupmu? Jangan hanya untuk diri sendiri. Waktu engkau satu waktu, amin, terwujud, sudah diberkati Tuhan. Sudah pakai itu untuk jadi berkat, berdampak. Saya ngomong dengan mereka, saya ngomong hal yang sama dengan saudara. Ada berapa di antara mereka mau jadi dokter? Saya bilang nanti kalau kamu beneran jadi dokter, ketemulah pasien yang susah, ibu-ibu susah, bu dokter. Sudah tahu ini orang ini susah, sudah. Waktu dia selesai berobat, kasih tahu asistenmu. Gratis, dosa bayar ibu ini susah. Kasih gratis. Itu cara kamu menolong dia, memberkati. Lagi susah, Muse. Kalau ini terus aku jadi miskin. Soalnya ingatlah, tidak ada dokter yang miskin, saudara. Betul? Setahu saya tidak ada dokter yang miskin, kecuali dia tidak praktek, saudara. Bantu, saya bilang. Ada berapa mau jadi insinyur? Nanti kalau jadi insinyur, arsitek, kontraktor, ada gereja minta tolong, Pak Insinyur, engkau terkenal sekali, tolong bangunin gereja kami. Jangan patok harga mahal-mahal. Kasih harga khusus. Karena kau bukan bangun mall, kau bukan bangun rumah orang kaya, engkau lagi bangun rumah Tuhan. Kita aja bangun gereja ini sangat bergumul, saudara. Terus cari yang biasa orang Palembang, saudara. Maunya yang murah, yang apa, saudara? Yang enak. Kalau makan nasi itu, makan lauk mau yang banyak. Itu orang Palembang, saudara. Betul? Budi? Nah, yang murah, enak, banyak. Kalau bisa satu lagi, gratis. Nah, kita juga doakan waktu kita bangun rumah Tuhan. Saya ngomong, kalau kamu nanti diberkati Tuhan, yang tadi sebut juga bos besar, kamu harus berkati orang. Jangan hanya untuk kejar kepuasan diri. Desainer, saya bilang. Kau mungkin akan menjadi desainer yang hebat, ada yang jawab tadi. Tapi kalau ada acara gereja, nah anak-anak sekolah minggu kan biasa Natal, saudara ya, ada apa? Pakaian khusus. Sudah kau bilang, dosa bingung. Saya yang gambar. Tapi jangan cuma gambar gak bisa dipakai, saya bilang. Gambar dan buatin. Sampai bagus sekali. Pelayanan itu untuk Tuhan. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah kasih tujuan dalam hidupmu. Dosa yang besar-besar, mungkin yang kecil-kecil. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang sudah kerja di bank. Muse doakan, kita semua doain nanti yang kerja di bank jadi kepala cabang di bank itu. Amin. Yolanda, amin. Amin. Yang kerja di perusahaan-perusahaan, kau akan jadi kepala cabang, kepala regional. Yang kerja sales nanti punya toko sendiri, tempat sendiri. Banyak yang cerita, kerja sama orang capek, Muse pengen punya usaha sendiri. Amin, saudara. Tapi jangan sampai kau sudah jaya, sudah sukses, gemuknya sendiri. Kau harus berkatin untuk pekerjaan Tuhan. Berkati sekelilingmu. Mulai dari siapa? Mulai dari keluargamu. Mulai dari ipar-iparmu. Mulai dari orang tuamu. Saya berdoa sungguh-sungguh loh, saudara. Saya tidak pernah iri kalau hari ini ada jemaat yang bawa mobil lebih bagus daripada saya. Kalau lihat, noh, lebih bagus mobilnya daripada saya. Paling saya nyingkir parkirnya, saudara. Agak jauhan dikit. Minder, saudara. Bercanda. Doain yang hari ini bawa motor. Nanti motor roda 2 naik roda 3. Kaisar, saudara. Yang roda 3 naik roda 4. Saya tidak iri, malah saya doakan, saudara. Tapi kalau sudah sukses, ingat. Hidup ini seperti Tuhan Yesus untuk berdampak. Jangan waktu susah, saudara ingat Tuhan, rajin gereja, saudara sudah sukses, malah sombong. Ibadah kalau ditanya kenapa enggak, alasannya sibuk. Kalau tahu begitu, mungkin Tuhan tidak mau buat kita sukses, supaya kita terus datang ke rumahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kepuasan hidup itu dari kita menjadi berkat. Seperti lilin yang kecil, jangan pernah anggap remeh tindakan kecilmu yang bisa berdampak besar.
Jangan anggap remeh. Saya contohkan tadi, saya memberi sesuatu ke orang yang miskin. Saya nggak pernah tahu nama mereka, nggak pernah ketemu lagi mungkin. Tapi berdampak di hari itu untuk kehidupannya. Kalau engkau memberi persembahan untuk Tuhan di gereja, jangan pernah anggap remeh. Walaupun persembahanmu beberapa ribu rupiah, beberapa puluh ribu, beberapa ratus ribu. Ingat itu berdampak besar. Kalau kau do something for your family, lakukan sesuatu untuk keluargamu, untuk mamamu, untuk adik-beradikmu, engkau jarang telepon, tiba-tiba WA, ada koko cecemu yang sudah nggak diperhatiin kau. Just WA, telepon atau WA saja, saudara jangan main-main. Kepedulianmu, kasih itu berdampak besar dengan mereka. Ada saudara kandung yang cekcok, saudara nggak ikut campur, saudara netral, saudara jadi jembatan yang menyatukan mereka, itu luar biasa. Berdampak. Ada orang tuamu sakit, engkau tahu apa yang kau bisa lakukan. Kau bukan orang kaya, tapi engkau keluar duit untuk bantu pengobatan mereka. Mereka terharu. Nah, papa mama tahu kondisi uang nyusahin kamu. Kamu bilang, enggak apa-apa papa mama. Yang penting jangan lupa warisannya masih ada untuk aku. Jangan ngomong begitu saudara. Tapi saudara bilang, enggak usah khawatir papa mama. Aku bukan orang kaya. Tapi giliran. Dulu kami kecil, papa mama setengah mati. Sekarang mungkin kami juga tidak baik keadaan ekonomi. Tapi kami mau balas kebaikan itu. Saudara, perbuatan kecil kita, kepedulian kecil kita, tindakan kecil kita, itu bisa berdampak besar. Bayangkan kalau ruang ini gelap setengah mati, saudara. Kita ada satu lighting kecil, lampu kecil, lilin kecil. Jangan pernah anggap remeh. Saudara akan idam-idamkan kehadiran yang kecil itu. Bisa menolong. Kita jadi tahu arah. Kita jadi lebih jelas. Kita jadi lebih tahu tuntunannya seperti apa. Karena itu buang jauh-jauh pikiran iblis yang berkata, "Nggak usahlah, Cik Hakim. Apa yang kau lakukan kecil. Sudahlah, Trisnadi, aduh, yang kau lakukan itu kecil. Tidak sebanding." Saudara jawab si iblis itu. Tidak. Yang kecil, Tuhan bisa buat berdampak besar. Kau mau contoh iblis? Jawab begitu Trisnadi kalau ditanya iblis. Kau mau contoh iblis? Kau ada baca Alkitab dah iblis. Gara-gara 5 roti dan 2 ikan. Sudah masih ingat kisah itu? Dari something, sesuatu yang kecil, itu memberi makan 5.000 orang. Langsung iblisnya kabur, Tris. Tidak berani lagi dia ganggu hidupmu. Waktu kau jawab dengan iman. Mengapa, saudara? Karena iblis suka mengendorkan kita dengan urusan yang kecil-kecil. Dengan pemberian yang kecil-kecil. Dia selalu mendorong kita, kalau mau kasih itu waktu yang banyak. Tuhan bilang tidak. Dari yang kecil, kau bisa berdampak. Saudara, asal bersedia, hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk membuat keadaan sekeliling jadi lebih baik, jadi lebih better. Dipanggil Tuhan hari ini untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk membuat keadaan jadi lebih baik, dimanapun saudara berada. Mungkin dalam konteks keluarga yang kau hadapi hari ini, Tuhan punya rencana untuk buat keluargamu jadi lebih baik. Untuk buat perusahaan yang kau akan masuki atau sudah masuki sekarang jadi lebih baik. Untuk buat relasimu dengan teman-temanmu yang belum Kristen, non-Kristen mereka. Tapi dengan kehadiranmu, engkau bukan jadi pribadi yang sudah suci, sok kayak pendeta, bukan. Tapi kehadiranmu membuat sekeliling jadi lebih baik, saudara. Bukan jadi lebih buruk. Dan saya tutup dengan kalimat seperti ini, saudara. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Tidak pernah salah menaruh kita. Tidak pernah salah memanggil kita. Saudara, Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita seperti ini modelnya. Saya diciptakan Tuhan begini, saya harus bersyukur. Satu pertanyaan kuis bagi saudara. Bagian tubuhmu yang mana yang musuh kurang sukai? Siapa yang benar jawabannya? Hari ini mendapatkan handphone C. Sutian. Saudara, karena ini handphone C. Sutian, saya harap saudara cepat-cepat jawab. Karena ini tentu bukan HP yang sembarangan, saudara. Kalau Budiman sudah habis HP-nya kemarin, Ibu Sarah tidak datang. C. Sutian tolong siapkan kadonya. Siapa yang bisa menebak bagian tubuh mana yang musuh kurang sukai, saudara? Ayo tebak, saudara. Ini HP-nya sudah standby.
Saya kasih tahu ini minimal iPhone, saudara, minimal. Saya kasih tahu, ayo, ayo jawab, jawab. Terus tidak ada yang kamu tidak sukai sempurna ya sudah kali ini. Kaki, emang pincang. Very kenal nih kayaknya. Hah? Leher. Biasanya orang tua nih lebih jeli. Pak Yohanes, tidak tahu. Kalau nggak ini hadiahnya balik lagi ya saudara, nggak jadi nih. Ada yang tahu saudara? Selama ini saya punya satu hal yang saya berusaha tutupi terus saudara. Hah? Kurang tinggi? Perut? Aduh, bukan saudara. Saya Sutian simpan dulu untuk minggu depan. Tapi minggu depan bukan mau saya yang khotbah. Pundak saudara. Jadi pundak saya sebelah kanan ini agak turun saudara. Karena semasa remaja, saya sekolah itu bawa tas satu sisi. Jadi beban hidup cuma di kanan saudara. Soalnya kalau saya lihat mendapati ya, yang di rumah juga, saya ini nggak rata pundaknya. Yang lain sudah ganteng semua, sudah cuman ini aja. Tapi saya sadar ya, Tuhan punya rencana. Jadi saya selalu akan dapatin itulah, ya, itu kekurangan saya. Miring, saudara. Jadi saya belajar sekarang kalau beban itu harus seimbang hidup ini, saudara, ya. Tapi percaya, saudara, apapun fisik kita hari ini, kemampuan hari ini, ya, kepribadian saudara ini, Tuhan tidak salah menciptakan saudara. Jangan pernah bandingkan diri dengan orang lain. Lebih baik buat diri kita, kalau ingat khotbah minggu lalu, jadi versi yang lebih baik. Dan Tuhan tidak pernah salah menaruh saudara hari ini. Di kota ini, di tempat saudara berada hari ini, Tuhan tidak pernah salah. Dia punya rencana. Dia punya maksud mengapa dia taruh saudara di sana. Dan dia tidak pernah salah untuk panggil saudara. Saudara dipanggil bukan bicara jadi pendeta, tapi dipanggil untuk jadi dampak di mana saudara berada. Jangan benci keluargamu hari ini. Tuhan tidak salah menaruh saudara di sana, ya. Jangan benci perusahaanmu, atasanmu, rekanmu hari ini. Tuhan punya alasan menaruh engkau di sana. Jangan benci pasanganmu, anakmu hari ini karena Tuhan punya alasan menaruh engkau di sana. Yang pasti untuk jadi berkat. Saudara jangan tunggu orang lain. Tuhan ingin mulai dari diri saudara. Jangan tunggu lingkungan sempurna. Justru Tuhan panggil saudara untuk menyempurnakan. Amin. Mari fokus hidup memberi, jadi berkat, jadi dampak. Sukacita sejati akan saudara dapatkan. Mari kita berdoa, saudara. Waktu sebentar di hadapan Tuhan, jadikan ini momen saudara membangun tekad, berkomitmen, berjanji kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, hidupku mungkin masih jauh dari kata sempurna. Tapi aku ingin Tuhan menikmati sukacita sejati. Jadikan aku pribadi yang berdampak. Karena waktu aku memberi, justru aku akan bersukacita. Karena aku akan terus diberi, diberkati oleh Tuhan. Karena aku juga sudah diberkati oleh Tuhan. Mari saudara ambil waktu pribadi. Katakan Tuhan ini aku. Pakailah aku. Dimanapun kau taruh aku. Aku mau Tuhan. Kau mengenal kami lebih daripada siapapun Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa hidup kami dipandang berharga. Punya tujuan di dalam Tuhan. Sekalipun kadang situasi naik turun membuat kami lelah, membuat kami merasa seakan hidup ini tidak jelas, sia-sia. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, oleh teladan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami dipanggil untuk berdampak. Bukan jadi pribadi yang egois. Tapi pribadi yang menikmati kebaikan Tuhan. Sekaligus mengalirkan itu pada orang sekeliling kami. Kami mau Tuhan, kami bersedia. Dan kami rindu Tuhan pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.